Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik, saya Israwati. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masuk bab 1 yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kita masuk pada poin A, bilangan berpangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Nah, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A itu ditulis seperti ini. A pangkat N, dan didefinisikan seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A, seterusnya kali A sebanyak N. Jadi A ini artinya dikali sebanyak N atau sebanyak pangkatnya. Bentuk ini dibaca A pangkat N, dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi ini 5 kita kali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 625. Begitupun contoh yang kedua, 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dan seterusnya sebanyak 5 kali. Hasilnya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 243. Lanjut sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, perkalian eksponen. Nah, jadi perkalian eksponen itu jika dikali maka pangkatnya itu harus ditambah. Seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka inilah bentuk sederhananya, 5 pangkat 5. Lanjut sifat kedua, pembagian eksponen. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi perkalian dia ditambah, jika dia pembagian maka dia tinggal dikurang, pangkatnya dikurang. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5, 6 kurang 2. Berarti 5 pangkat 6 kurang 2 hasilnya 4. Lanjut sifat ketiga, perpangkatan eksponen. Nah, jika bentuknya seperti ini, A pangkat M lalu dipangkatkan N, hasilnya tinggal pangkatnya ini itu dikali menjadi A pangkat M kali N. Contoh, 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 hasilnya 6. Simple ya. Lanjut sifat keempat. Nah, jika bentuknya seperti ini, terdapat dua bilangan, A dan B. Oke, jika bentuknya seperti ini, A kali B pangkat M, maka dia sama dengan A pangkat M kali B juga dipangkatkan dengan M. Oke, contoh, 3 kali 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Oke, lanjut sifat kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Oke, sama ya, hampir mirip dengan sifat keempat, hanya kan saja ini dia pembagian. A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B juga pangkat M. Contoh, 5 bagi 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2.
Kita lanjut sifat ke-6, bilangan berpangkat 0. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti ini. Jadi jika bilangan itu berpangkat 0, maka hasilnya 1. Contohnya 2 pangkat 0, maka hasilnya 1. 6 pangkat 0, hasilnya 1. 9 pangkat 0 juga 1. Contoh apa lagi? 10 pangkat 0 juga 1. Bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini dia ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama, jika A pangkat N-nya itu merupakan bilangan positif dan dia berada di bawah seperti ini, dia sebagai penyebut. Lalu ketika dipindahkan ke atas, maka dari pangkat positif dia menjadi pangkat negatif. Contoh ini, 1/4 pangkat 6, maka bentuknya menjadi 4 pangkat negatif 6. Dari pangkatnya positif menjadi negatif. Nah, sedangkan yang tipe yang kedua kebalikannya, dari negatif menjadi positif, seperti ini. Dari negatif 6 menjadi positif 6. Lanjut sifat ke-8, bilangan berpangkat pecahan. Nah, pangkatnya dia dari akar menjadi pecahan. Oke. Kalau bentuknya kayak gini, maka jika terdapat akar N dari A pangkat M, jika disederhanakan maka akar N akan menjadi penyebut, jadi N ini akan menjadi penyebut, serta akar M akan menjadi pembilang. Maksudnya, jadi yang di dalam ini, pangkatnya itu dia menjadi pembilang yang di atas, sedangkan yang ini, yang N, itu menjadi penyebut atau yang di bawah. Contoh, akar 4 dari 3 pangkat 6 ditulis atau disederhanakan menjadi 3 pangkat 6 yang di dalam dulu, pangkat yang di dalam, dibagi dengan 4. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba selesaikan soal-soal menggunakan sifat-sifat yang tadi. Oke, ini penyelesaiannya. Yang pertama, soal yang pertama tadi, contoh soal yang pertama, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Nah, bentuk ini, karena dia perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambah. Menjadi 3 pangkat 3 tambah 5 tambah negatif 2. Karena ini negatif 2, maka kita langsung tulis saja kurang 2. Hasilnya 3 pangkat 3 tambah 5, 8. 8 kurang 2 adalah 6. 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya dikali 3 sebanyak 6 kali. Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 729. Lanjut nomor 2. 16 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Sama dengan, jadi 16 ini kita sederhanakan dulu menjadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Kalian bisa buktikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Oke, lanjut. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Sama dengan, nah karena ini perkalian, maka sama seperti tadi, pangkatnya tinggal kita tambah. 2 pangkat 4 tambah 8 dibagi 2 pangkat 10. Sama dengan 2 pangkat 4 tambah 8 adalah 12 dibagi 2 pangkat 10. Sama dengan, nah ini itu bentuk pembagian. Berdasarkan sifat tadi, kalau pembagian itu pangkatnya tinggal kita kurang, berarti 2 pangkat 12 kurang 10 sama dengan 2 pangkat 12 kurang 10 adalah 2. Maka 2 pangkat 2. Hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Dari mana ini 4? Karena 2 kali 2 adalah 4.
Lanjut nomor 3. Akar 5 dari 32 pangkat 3 kali akar 3 dari 125 pangkat 2. Sama dengan, nah ini bentuknya menggunakan sifat yang tadi ya. 32 pangkat 3 per 5. Yang di dalam itu yang di atas dan yang di luar itu yang di bawah. Oke, dikali 125 pangkat 2 per 3. Jadi 32 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 ini sama saja dengan 32. Pangkat 3 per 5 dikali, nah 125 ini juga sama saja dengan 5 pangkat 3. Bisa kalian buktikan ya. Coba kalikan 5 kali 5 kali 5. Pasti hasilnya 125. Oke, lanjut pangkat 2 bagi 3. Oke, sama dengan, nah ini ketemu bentuk kayak gini, berarti tinggal kita kali aja ya. Ini 2, lalu 5 kali 3, pangkatnya ini ya, 5 kali 3 hasilnya 15 per 5. 5-nya tetap, kali 5. Nah, ini 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Dibagi 3. 3-nya tetap. Oke, sama dengan 2 pangkat 15 bagi 5 adalah 3. Dikali 5 pangkat 6 bagi 3 adalah 2. Oke, lanjut. Sama dengan, nah sekarang tinggal kita hitung. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Kali 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5. Hasilnya 25. Sama dengan 8 kali 25, 200. Kita lanjut nomor 4. Contoh soal yang terakhir. Oke, 2 pangkat 4 dikali 9 pangkat negatif 2 dibagi 8 kali 3 pangkat negatif 2. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali, nah 9 ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Lalu pangkat negatif 2. Jadi ini tetap ditulis. Dibagi 8 ini sama saja dengan 2 pangkat 3. Lalu dikali 3 pangkat negatif 2. Oke, sama dengan, nah di sini 2 pangkat 4 dari sini dikali 3 pangkat 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat negatif 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini 2-nya kita naikkan ke atas. Dari positif pangkatnya menjadi negatif. Oke, lanjut per 3 pangkat 2 ini dari sini dikali, loh 3 pangkat 4 ini dari mana? Dari yang ini kita kasih pindah ke bawah. Jadi dari negatif menjadi positif. Dari 3 pangkat negatif 4 pas kita pindahkan dia menjadi 3 pangkat positif 4. Oke, lanjut. Kenapa dipindah-pindahkan, Bu? Ya ini karena aku mau sederhanain. Jadi mereka itu harus sekelompok gitu, sama-sama 2, sama-sama 3 gitu. Jadi aku pindahin. Lanjut, sama dengan, karena ini perkalian, berarti pangkatnya tinggal kita tambah. Menjadi 2 pangkat 4 tambah negatif 3. Karena ini negatif 3, jadi langsung tulis saja kurang 3. Per 3 pangkat negatif 2 tambah 4. Sama dengan 2 pangkat 4 kurang 1. 4 kurang 1 itu hasilnya 1. Berarti 2 pangkat 1. Karena dia pangkat 1 nggak usah ditulis. Tulis saja 2. Lanjut 3 pangkat negatif 2 tambah 4. Negatif 2 tambah 4 itu adalah positif 2. Berarti hasilnya 3 pangkat positif 2. Sama dengan 2 dibagi
3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, hasilnya 9. Oke, ini tugas pertama kalian, tugas 1 bab 1. Catat materi di atas, jadi catat materi slide-slide tadi yang ada di file ini ya. Dan selesaikan soal berikut. Sini soalnya ada 3 nomor saja ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.